Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munadirah, NIM 2010417149 dari kelas A2 Manajemen. Di sini saya akan membacakan hasil jawaban saya dari mata pelajaran Manajemen Pemasaran. Pertama, pengertian saluran distribusi eksklusif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada saluran distribusi, yaitu suatu jalur pemasaran yang akan ditentukan oleh pihak perusahaan dalam mendistribusikan ataupun memberikan pelayanan terkait barang kepada pelanggan. Kelebihan dari saluran distribusi ialah mampu memudahkan perusahaan dalam menyalurkan barang. Kekurangannya, kendala teknis yang harus dihadapi. Kedua, ada eksklusif. Eksklusif sekelompok masyarakat yang membatasi, memisahkan hingga menutup diri dari luar. Kelebihannya, tidak membeda-bedakan teman. Kekurangannya, membatasi diri pada kelompok lain. Terus ada selektif. Selektif itu sikap pemilih terhadap hal-hal tertentu dengan pertimbangan dan alasan untuk menghindari efek yang tidak diinginkan. Kelebihannya dapat bekerja sama, kekurangannya dapat merugikan terhadap pihak lain. Yang kedua, perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran dan beserta faktor-faktor serta menentukan anggarannya. Yang pertama, bauran promosi ialah kombinasi strategi yang paling variabel, periklanan, dan alat promosi yang lain dan direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Sedangkan bauran promosi ialah kombinasi strategi yang paling variabel, periklanan, dan alat promosi yang lain dan direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Sedangkan bauran promosi ialah sebuah konsep dalam dunia bisnis. Konsep ini digunakan sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan angka penjualan. Faktor-faktornya yakni dari bauran promosi adalah sebuah konsep dalam dunia bisnis. Konsep ini digunakan sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan angka penjualan. Faktor-faktornya yakni dari bauran promosi, faktor produk, yaitu dengan mempertimbangkan karakteristik dan cara produk itu dibeli, dikonsumsi, dan dipersepsikan. Faktor dari bauran pemasaran yaitu pertama, besarnya dana untuk promosi. Yang kedua, tahap-tahap dalam daur hidup produk, memperkenalkan pertumbuhan, kedewasaan, kejenuhan, kemudian atau penurunan. Terus, menentukan anggaran promosi ditentukan dengan cara mengenal revenue yang diperoleh dari tambahan setiap unit uang yang dikeluarkan dalam bauran promosi. Menentukan anggaran bauran pemasaran yang perlu dilakukan, mengatur promosi keuangan, mengikuti kinerja usaha pemasaran bisnis. Yang ketiga ada unsur-unsur bauran pemasaran. Yang pertama ada harga atau price. Harga yang dimaksud adalah berapa uang atau jumlah pembayaran yang harus dibayar di konsumen untuk mendapatkan produk yang ditawarkan. Yang kedua ada produk. Produk di sini tidak selalu berupa barang yang memiliki bentuk fisik, jadi produk ini bisa berupa barang atau jasa. Yang ketiga ada tempat. Tempat merupakan bagian penting yang menentukan berhasilnya tidaknya kegiatan pemasaran. Lanjut ada promosi. Promosi berperan sebagai bauran pemasaran untuk mencapai target pemasaran. Produk bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bisa di atas garis atau ATL, ada juga bisa di garis bawah atau BTL atau lewat. Lanjut ada people atau orang. Masuknya orang ke dalam salah satu komponen bauran pemasaran menunjukkan betapa pentingnya sumber-sumber daya manusia bagi kekalangan usaha. Ada juga contoh dari bauran pemasaran dari produknya, yaitu contohnya merek Indomie. Produknya makanan, target pasar
Ses B. Karyawan, pelajar, kolegan, bauran pemasaran Indomie. Harga Indomie menjual produk dengan rentang harganya dari 2.500 hingga 5.000. Harga ini cukup bersaing dengan merek lain yang memiliki pasaran sasaran yang sama. Produk. Meskipun memiliki target pasar yang sama, Indomie mencoba memiliki brand awareness yang lebih baik. Promosi Indomie menggunakan media TV dalam waktu prime time. Hal tersebut karena manajemen karyawan yang diterapkan dengan baik. Ada proses, adanya SOP yang tegas dan tepat membuat pelaksanaan produksi Indomie lancar dan berhasil mencapai target. Yang keempat, dari pembicara dari video tersebut yaitu guru ekonomi Bapak Hendy Plas Aprianto. Teori yang menjelaskan yaitu mengenai pengembangan produk. Strategi untuk produk baru meliputi orisinil, produk yang disempurnakan, dimodifikasi, dan merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan. Dan juga ada tujuan menurut Kotler dan Keller 2008, memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan. Tujuan menurut Alma 2002, memenuhi keinginan konsumen, menambah omset penjualan, mendayagunakan sumber-sumber produksi yang ada. Strategi pengembangan produk terdapat beberapa jenis menurut Kotler dan Kettler 2008. Memperbaiki yang sudah ada, memperluas lini produk, menambah produk yang ada, meniru strategi pesaing, menambah lini produk. Ada juga strategi produk menurut Tejiptono 2008. Strategi peningkatan kualitas, strategi peningkatan keistimewaan, memperbaiki peningkatan gaya produk. Ada juga tahapan-tahapan, pemunculan gagasan, penyaring gagasan, pengembangan dan pengujian konsep, pengembangan strategi pemasaran, analisis bisnis, pengembangan produk, pengujian pasar, komersialisasi. Terus yang nomor 5 ada pembaca guru ekonomi Hendy Plas Aprianto yang berisi teori mengenal tingkat produk. Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Ada beberapa tingkat produk. Yang pertama, core produk, bisa disebut produk utama atau manfaat utama. Basic produk atau produk dasar. Expected produk atau produk harapan. Augmented produk atau produk dengan nilai lebih, menawarkan barang yang masih fresh. Potensial produk atau produk masa depan, meyakinkan, berguna atau investasi bagi masa depan, contoh seperti rumah. Yang keenam, menjelaskan pada video pertama pembicara yaitu Liris Widya membicarakan teori quality function development in product design atau QFO dalam perencanaan dan pengembangan produk. Ini adalah metode mencari tahu respon teknis dari sebuah pengembangan bisnis. QFD adalah sebuah matriks sistematis berdasarkan pendekatan visual untuk mendesain kualitas produk dan jasa. Bagaimanakah QFD? QFD itu alat perencana yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan atau harapan konsumen. Diaplikasikan dalam persoalan perancangan produk atau produk desain, rekayasa, dan productivity improvement. Terus ada meteorologi, ada 4 fase dari QFD. Yang pertama, product planning, product development, process planning, production planning. House of Quality, sebuah matriks untuk menerjemahkan kebutuhan konsumen. Terus ada juga step-step. Step yang pertama yaitu produk atribus, menyusun atribut-atribut produk berdasarkan prioritas atau diukur dengan pemberi bobot kepentingan yang mencerminkan hal-hal yang diharapkan oleh konsumen memakai produk. Selanjutnya ada step yang kedua, evaluasi produk. Tahap melakukan evaluasi produk yang ada dan atau yang akan dibuat atau dimodifikasikan dan
membandingkannya dengan produk kompetitor atau proses benchmarking. Lanjut, ada step yang ketiga, project objective. Step dimodifikasikan dan membandingkannya dengan produk kompetitor atau proses benchmarking. Lanjut, ada step yang ketiga, project objective. Step project evaluasi memberikan gambaran jelas mengenai problem-problem yang dihadapi oleh produk yang ada bila dibandingkan dengan produk kompetitor yang dijadikan acuan pembanding benchmarking. Step yang keempat ada engineering karakteristik teknologi parameter. Rancangan produk baru dijabarkan dalam pengertian karakteristik atau parameter teknis. Engineering karakteristik technical parameters. Step yang selanjutnya yaitu technical analysis dan target value. Rencana produk yang ada atau existing dan produk kompetitornya yang dijadikan sebagai acuan untuk langkah benchmarking, dianalisis, diperbandingkan, dan dievaluasi untuk menetapkan nilai-nilai parameter teknis yang perlu diperoleh perhatian untuk memperbaiki. Step selanjutnya ada feasibility, memperbaiki improvement yang akan dilakukan sangat tergantung pada yang pertama ada pengetahuan dan skill dari pekerja atau karyawan baik yang dari bagian perencanaan maupun produksi. Yang kedua, tersedia tidaknya kapasitas untuk pengembangan. Yang ketiga, tersedianya tidaknya kapasitas produksi. Step selanjutnya ada development, memutuskan target value requirement untuk parameter teknis dan menyesuaikan dengan kapasitas pengembangan yang tersedia. Video kedua dibacakan oleh Bapak Inding Rosidin. Teori ini menjelaskan tentang pemasaran politik, asal-usul dan elemen-elemennya. Marketing berkaitan dengan sosial manusia. Political marketing, penerapan teknik dan konsep marketing dalam kehidupan politik merupakan branch atau Newman. Ada beberapa elemen-elemen pemasaran yang populer. Yang pertama ada produk, terus branch, distribution atau promotion. Ada juga 4CS, customer solution, customer cost, dan convention. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.